A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-146, 147, 148. Masih lagi berkaitan dengan peralihan kiblat, tetapi lebih khusus menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari kalangan ahlul kitab terhadap peralihan kiblat, terhadap kebenaran yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengajaran bagi kita pada hari ini. Sebab sikap mereka tersebut bukan hanya berhenti pada masa Rasulullah, tetapi berlanjut sampai ke hari ini. Sikap mereka dahulu dengki kepada kebenaran, sikap mereka sekarang pun juga dengki kepada kebenaran. Apabila dahulu kepada Rasulullah dan kepada kebenaran yang Rasulullah bawa, maka sekarang adalah kepada umat Rasulullah dan kepada kebenaran yang diikuti, yang diyakini oleh umat Rasulullah, umat Islam. Dan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Jadi dengan membahaskan ayat-ayat seperti ini, kita menjadi lebih bijaksana dalam memahami perkara-perkara yang berlaku, khususnya yang dinampakkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang pada hari ini mereka nampak menguasai dunia melalui kuasa politik yang ada pada mereka, bahkan juga kuasa ekonomi dan kuasa ketenteraan. Maka supaya kita tidak tertipu, tidak terpedaya, maka sepatutnya kita memperhatikan kebenaran-kebenaran yang Allah beritahukan dalam firman-firman-Nya, termasuk dalam 3 ayat yang akan kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab.
Mereka yang diberi oleh Allah Alkitab disebut Ahlul Kitab. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Apa sebab? Sebab mereka menerima kitab suci juga dari sisi Allah. Orang-orang Yahudi menerima kitab suci Taurat. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen menerima kitab suci Injil. Tetapi kitab suci yang datang dari sisi Allah dahulu, yang disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, tidak seperti yang ada pada mereka hari ini. Yang ada pada hari ini sudah dirubah, sudah diganti. Dan ini kita sudah bahas dalam ayat-ayat sebelum ini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah orang yang telah menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka sendiri. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka rubah perkataan-perkataan dalam kitab suci dari tempatnya yang asal. Mereka ganti. Ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi. Jadi siapa mereka Ahlul Kitab? Siapa mereka yang diberi Alkitab? Adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahuinya, kebenaran yang datang dari sisi Allah kepada Rasulullah. Mereka mengetahui kebenaran itu, termasuk peralihan kiblat sebagai satu kebenaran. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Sebab mereka mengetahui kebenaran tentang Rasulullah sebagai seorang Rasul, tentang peralihan kiblat dari kitab suci yang mereka terima. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya satu kelompok dari kalangan mereka, la yaktumunal haqqa, sungguh mereka itu menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul, menyembunyikan kebenaran tentang peralihan kiblat. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui kebenaran tersebut. Jadi mereka mengetahui kebenaran dan mereka menyembunyikan. Apa sebabnya mereka menyembunyikan? Nanti kita bahas dalam tafsir. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala takunanna, maka jangan kamu menjadi minal mumtarin, orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Walikullin wijhatun huwa muwalliha, dan masing-masing memiliki arah atau kiblat yang dia memalingkan wajah ke arahnya, ke arah kiblat tersebut. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'an, Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap segala sesuatu, qadir, maha berkuasa. Kita ulang sekali lagi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui kebenaran itu seperti mana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya satu kelompok atau satu golongan dari kalangan mereka itu sungguh telah menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi ragu terhadap kebenaran tersebut. Dan masing-masing ada arah atau ada kiblat yang dia menghadapkan wajah ke arahnya, maka berlombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Di mana saja kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Ringkasan ayat. Ayat ini apabila kita lihat, ketiga-tiganya adalah menjelaskan tentang
masih lagi tentang peralihan kiblat, dan lebih khusus adalah tentang orang-orang yang telah menerima kitab suci dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Rupanya mereka telah mengetahui kebenaran, sebab kebenaran tersebut, kebenaran Rasulullah sebagai seorang Rasul, atau kebenaran peralihan kiblat yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, rupanya sudah ada dalam kitab suci mereka, tapi mereka menyembunyikannya. Mereka mengetahuinya, mereka menyembunyikannya. Tujuan mereka menyembunyikan sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini, tapi nanti akan kita panjangkan lagi dalam tafsir. Tujuannya adalah karena kedengkian terhadap kebenaran itu sendiri. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan coba untuk menyesatkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Namun apakah usaha mereka itu akan berhasil? Tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengukuhkan bahwasanya kebenaran datang dari sisi Allah. Apabila kebenaran datang dari sisi Allah dan kebatilan dari sisi manusia, dari diri manusia, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, maka siapa yang akan menang? Allah yang menurunkan kebenaran atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang coba menyembunyikan kebenaran? Pasti Allah yang akan menang. Maka kebenaran itu pasti akan muncul, pasti akan nampak, pasti akan diketahui, pasti akan terbukti. Sehebat apapun musuh Islam menyembunyikan kebenaran tersebut, apabila kebenaran sudah terbukti, sudah nampak jelas, maka tidak ada lagi yang mesti kita buat, tidak ada lagi yang mesti kita usahakan, kecuali berlomba untuk mengikuti kebenaran tersebut. Berlomba untuk mengikuti kebenaran, karena dalam mengikuti kebenaran ada kebaikan. Maka ayat ini juga menyeru kita supaya berlomba untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Karena hidup di dunia ini sebenarnya bukan untuk berdebat tentang kiblat umpamanya, tidak. Hidup di dunia ini adalah untuk beramal, untuk berhasil dalam ujian, yaitu mengikuti kebenaran. Karena semua yang akan kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, dan semua kita akan dikumpulkan. Yang mengikuti kiblat dikumpulkan, yaitu kiblat yang diberitahukan kepada Rasulullah, yaitu Ka'bah selepas menghadap ke Baitul Maqdis. Dan apabila di sana ada manusia yang tidak mau mengikuti Rasulullah, mereka juga akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka ikuti, karena masing-masing telah ditetapkan kiblat oleh Allah. Umat Islam telah ditetapkan kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Orang-orang Yahudi mereka sudah memilih kiblat pula, yaitu Baitul Maqdis. Dan orang-orang Kristen pula telah memilih kiblat pula, yaitu menghadap ke arah timur. Tetapi sebahagian mereka pula meninggalkan arah timur dan mereka memilih kiblat sekehendak hati mereka. Jadi masing-masing sudah punya kiblat masing-masing. Bedanya adalah kiblat umat Islam Allah yang menetapkan, kiblat orang yang bukan Islam, di luar Islam, mereka sendiri yang menetapkan. Dan semua nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah dia ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini, masih lagi berkaitan dengan peralihan kiblat. Menerangkan bahwasanya manusia di muka bumi pada hari ini bukan satu kumpulan. Manusia di muka bumi pada hari ini semenjak Rasulullah SAW sampai hari kiamat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengikuti kebenaran dan kelompok yang suka untuk tenggelam dalam kesesatan kebatilan. Dan dua kelompok ini akan kalah mengalahkan, bahkan akan perang memerangi
bahkan juga mereka akan kebatilan akan mendengki kebenaran, tapi pada akhirnya kebenaran itu akan dimenangkan, akan dimunculkan. Dan semua tahu bahwasanya orang yang benar itu adalah orang yang mengikuti para nabi dan rasul. Sementara orang yang engkar, yang tenggelam dalam kebatilan adalah orang yang menentang para nabi dan rasul. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui kebenaran itu seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ayat ini adalah ayat pemberitahuan dari Allah. Jadi Allah memberitahukan kepada kita, kalau dahulu kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, Allah memberitahukan sesungguhnya mereka yang diberi Alkitab itu mereka mengetahui kebenaran. Meskipun nampak mereka menentang kebenaran, tetapi sebenarnya mereka mengetahui kebenaran. Ini pemberitahuan dari Allah. Bermakna ia adalah satu fakta, suatu kenyataan. Memang yang sebenarnya seperti itu. Jadi apabila mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menentang kebenaran, bermakna mereka adalah orang-orang yang dengki kepada kebenaran. Hasadan min indi anfusihim. Hasad, dengki dari diri mereka. Ini sudah kita bahas dalam pengajian sebelum ini, yaitu sebenarnya mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Mereka memberikan alasan sebab Nabi Muhammad seorang bangsa Arab. Mereka ingin Rasul terakhir yang mereka nanti-nantikan itu adalah dari kalangan mereka, Bani Israel. Tetapi itu sebenarnya adalah alasan yang mereka ada-adakan. Kalaupun Rasul yang terakhir itu dari kalangan mereka juga, mereka pun tak akan mengikutinya. Sama seperti sebelum ini, seperti Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, mereka tak mengikuti para nabi mereka, meskipun para nabi mereka dari kalangan Bani Israel juga, dari kalangan mereka juga. Jadi ayat ini ayat pemberitahuan dari sisi Allah. Jadi apabila pemberitahuan dari sisi Allah, maka Rasulullah menjadi lebih kokoh lagi dalam menghadapi mereka. Sebab mereka yang mendengki Rasulullah bukan dalam kebenaran, Rasulullah yang berada dalam kebenaran. Jadi pertembungan, perselisihan adalah berkaitan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan disinilah ujian iman, memilih kebenaran atau memilih kebatilan, bersama dengan orang-orang yang berada dalam kebenaran atau bersama dengan orang-orang yang berada dalam kebatilan. Sampai ke hari ini, pada hari ini orang-orang yang berada dalam kebatilan itu dalam idealisme kapitalis dan dalam idealisme sosialis, kapitalisme dan sosialisme, dan masih lagi banyak ism-ism yang lain, komunisme, kemudian juga sekularisme, pluralisme. Ini isme, yaitu idealisme yang dimiliki oleh manusia pada hari ini, yang mereka cipta sendiri. Semua itu adalah kebatilan, semua itu adalah kesesatan. Yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah sebagai jalan hidup adalah agama Islam. Jadi ayat ini ayat pemberitahuan dari sisi Allah. Ketika Allah memberitahukan tentang kebenaran, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui kebenaran tersebut. Ini pemberitahuan dari sisi Allah. Kemudian Allah menggunakan tasbih. Apa tasbih ini? Penyerupaan. Seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Mereka mengetahui kebenaran. Kebenaran ini kan sifatnya abstrak, tak nampak, karena dia berupa nilai. Sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri.
Seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri? Bagaimana orang tua mengetahui anak mereka? Mereka tahu sekali, sebab anak mereka dari kecil lagi mereka tahu, dari dilahirkan kemudian membesar di hadapan mereka. Mereka mengajar dan mendidiknya bersama mereka sepanjang masa. Jadi tahu anak sendiri. Tak ada orang tua yang tak tahu anaknya sendiri. Ini anak siapa? Anak saya. Tak ada orang yang tak tahu itu anaknya, kecuali sudah pikun berarti. Maka dia tak tahu anaknya. Tapi bagi orang yang sedar, yang memiliki akal yang sehat, dia akan mengetahui anaknya sendiri. Nah, begitu juga mereka ahlul kitab, mereka mengetahui kebenaran seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi, pernah bertanya kepada orang yang diberi Alkitab, namanya Abdus Salam, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini memahami kitab Taurat, Injil yang ada pada dirinya. Dia pandai membacanya dan dia tahu kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tentang peralihan kiblat dia tahu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Abdullah bin Salam, kamu tahu tidak tentang Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi? Abdullah bin Salam menjawab, oh saya tahu betul Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bahkan saya lebih tahu tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, lebih dari saya mengetahui anak saya sendiri. Nah, kalau dalam ayat ini, seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya mengetahui Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul lebih dari saya mengetahui anak saya sendiri. Umar bin Khattab pun tanya, apa sebab? Apa sebab engkau lebih mengetahui Rasulullah berbanding anakmu sendiri? Kalau anak saya sendiri, saya pun masih ragu apakah itu anak saya atau tidak. Karena boleh jadi istri saya itu berkhianat. Mungkin dia berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan saya. Kemudian saya menyangka itu anak saya, rupanya bukan anak saya. Karena saya masih meragukan istri saya, karena istri saya manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, saya mempercayainya, meyakininya. Apa sebab? Sebab yang memberitahukan Nabi Muhammad sebagai Rasul adalah yang sangat dipercaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Mana yang lebih saya percayai? Yang Allah beritahu kan melalui kitab suci, atau yang istri saya beritahukan? Maka Umar pun terkejut dengan jawaban ini. Apa kata Umar? Wahai Abdullah bin Salam, kalau boleh saya mau cium kepalamu, karena jawabannya yang bagus. Akhirnya Umar bin Khattab mencium kepala Abdullah bin Salam. Sehingga di dalam tafsir dikatakan, ahlul kitab yang menerima kitab suci, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengenal melalui pandangan mata, tidak. Mereka mengenal melalui pemberitahuan Allah, melalui wahyu. Nazalal amin minas sama, turun yang sangat dipercaya, yaitu malaikat Jibril dari langit. Alal amin fil ardi, kepada yang di muka bumi. Yang turun dari langit yang dipercaya, kemudian diturunkan kepada yang dipercaya di bumi. Bini'atihi, dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan untuk saya untuk tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka saya, kata Abdullah bin Salam, lebih mengenal Nabi Muhammad dari mengenal anak saya sendiri. Jadi sebenarnya pada hari ini pendeta-pendeta, padri-padri, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Bahkan mereka memperakui Nabi Muhammad itu adalah Rasul.
Ada di antara mereka yang menyusun 100 tokoh dunia. Mereka tulis Nabi Muhammad nomor 1. Lalu mengapa mereka tidak juga memeluk Islam? Mengapa mereka tidak juga memeluk Islam? Kedengkian. Apabila dengki hilang, mereka akan memeluk Islam. Maka ramai pendeta apabila mereka mengetahui kebenaran dan coba untuk menghilangkan kedengkian dari hati mereka, mereka akan memeluk Islam. Dan bukan satu dua, ramai sekali. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Mengapa disebut seperti mana mereka mengetahui anak mereka sendiri? Sebab tidak ada orang tua yang tidak mengetahui anak mereka sendiri. Bermakna tidak ada ahlul kitab yang tidak tahu Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka sungguh menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi Allah menyebutkan sebahagian dari ahlul kitab menyembunyikan kebenaran. Sebahagian. Ini pemberitahuan dari Allah dengan penuh keadilan. Allah tidak menyebut semua mereka menyembunyikan kebenaran, tidak. Tapi Allah menyebutkan sebahagian dari mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi ada yang tidak menyembunyikan kebenaran? Ada. Jadi ada di antara mereka yang memperakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Mereka memperakui adanya peralihan kiblat. Tapi mereka tetap juga tidak memeluk Islam. Apa sebab mereka tak memeluk Islam? Mungkin kalau mereka memeluk Islam, maka mereka hilang kekuasaan di dalam agama mereka. Mungkin mereka sebagai orang yang berpengaruh, mungkin di tempat ibadat mereka, di tengah kelompok mereka. Maka bila mereka memeluk Islam, maka hilanglah kuasa mereka. Mungkin juga hilanglah gaji, upah yang mereka terima sebagai pemuka agama. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka sungguh menyembunyikan kebenaran, dan padahal mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Sungguh mereka itu menyembunyikan kebenaran. Mengapa mereka menyembunyikan kebenaran? Tadi kita sudah sebut, takut kehilangan kedudukan, atau boleh juga karena kedengkian. Mereka mencoba untuk meragu-ragukan umat Islam. Maka mereka sembunyikan kebenaran. Kalau mereka terangkan kebenaran, maka umat Islam jadi yakin, jadi percaya kepada kebenaran. Tapi dengan menyembunyikan kebenaran, maka ada sebahagian dari umat Islam yang tipis iman akan menjadi ragu-ragu. Mereka coba untuk meragu-ragukan umat Islam. Maka ayat berikutnya, bukan semua umat Islam, tapi sebahagian umat Islam, yaitu dari kalangan orang-orang yang tipis iman. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari yang disampaikan oleh orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Karena kalau dari orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu bukan kebenaran, karena kebenaran mereka sembunyikan. Lalu yang mereka sampaikan apa? Kebatilan, kesesatan yang datang dari hawa nafsu mereka. Lalu Allah kokohkan Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan, Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari sisi Tuhanmu, wahai Muhammad, bukan yang diucapkan oleh orang-orang yang dengki itu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Timbul persoalan. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Apakah Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bisa menjadi ragu pula? Dalam ayat ini Allah menyebutkan kebenaran dari Tuhanmu, wahai Muhammad, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Apakah makna ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad adalah yang bisa ragu pula, sehingga Allah ingatkan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu? Tidak begitu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Dalam tafsir disebutkan ayat ini
yang diajak bercakap adalah Nabi Muhammad, karena ayat turun kepada Nabi Muhammad. Tetapi yang dimaksudkan bukan Nabi Muhammad, yang dimaksudkan adalah umat Nabi Muhammad. Karena boleh jadi sebahagian dari umat Nabi Muhammad yang tipis iman ragu, menjadi ragu disebabkan karena perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi ayat ini bisa juga sebagai isyarat bahwasanya ada di antara umat Nabi Muhammad itu yang menjadi ragu disebabkan karena perkataan musuh Islam. Dan ini pun terbukti. Ramai di antara mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di barat, sebelum itu dia belajar di pondok pesantren. Dia yakin tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan, kitab suci Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang terpelihara, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi setelah belajar S2, S3 dengan orang-orang orientalis dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, mereka menjadi ragu terhadap agama sendiri. Bahkan bukan hanya ragu, mereka menjadi sesat. Karena dengan menyatakan yang batil itu juga benar. Padahal telah disebutkan sebelum ini bahwasanya yang diikuti oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu adalah kebatilan, ahwa'ahum. Dalam ayat sebelum ini, wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu, tapi itu pula yang diikuti oleh sebahagian mahasiswa kita yang belajar di universitas di barat, dan pulang pula bukan main lagi nampaknya gagah perkasa sebagai pahlawan pembela kebenaran, tapi sebenarnya adalah pejuang kebatilan. Dan sebahagian pula dari masyarakat ada pula yang terpengaruh, akhirnya membenarkan pula apa yang mereka sampaikan itu. Tapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwasanya pluralisme, liberalisme, sekularisme adalah ajaran sesat dan ia mesti dilarang. Tapi meskipun fatwa tersebut sudah keluar, tetapi mereka masih lagi banyak berada di universitas-universitas, khususnya universitas-universitas Islam. Dan bahkan mereka dengan gagah pula bercakap, dengan berani pula menentang dengan perkataan-perkataan yang membawa kepada perpecahan di tengah umat Islam. Bahkan mereka pula pada hari ini coba untuk menguasai media massa dengan kekayaan yang ada pada mereka. Mereka buat seminar-seminar, mereka datangkan para orientalis ke tempat kita ini, dan mereka coba untuk menyesatkan umat Islam dari kebenaran. Tetapi tidak akan mungkin tersesatkan. Apa sebab? Sebab Allah sudah berfirman seperti dalam surah At-Taubah ayat yang ke-32, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, dan Allah tidak menyukai, Allah akan menolaknya, illa ayyutimma nurahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya. Yang dimaksudkan dengan cahaya adalah kebenaran agama Islam sebagai agama. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ini Allah ulang sekali lagi, hampir dengan redaksi yang sama di dalam surah As-Saff ayat yang ke-8. Yuriduna
liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah pula menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membenci, tidak menyukai. Ini adalah fakta yang ada di tengah masyarakat kita pada hari ini dan di masyarakat dunia pada hari ini. Lalu bagaimana sikap kita? Ayat ini menjelaskan al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu menjadi ragu. Jadi ragu, gagal dalam ujian iman. Gagal dalam ujian iman, pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah. Ayat berikutnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan masing-masing telah punya arah, telah punya kiblat kemana ia menghadap. Dia menghadap ke arah kiblat tersebut, masing-masing sudah punya. Orang-orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Kristen menghadap ke timur atau menghadap ke arah mana yang mereka suka. Umat Islam menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Masing-masing sudah ada arah yang mana mereka menghadap kepadanya menjadi kiblat. Bedanya seperti yang kita sebut di awal tadi, bedanya umat Islam mengarahkan wajah ke arah Ka'bah sebagai kiblat dengan perintah Allah, tetapi orang-orang yang di luar Islam menghadapkan wajah dengan arahan atau perintah keinginan diri mereka sendiri, atau lebih tepatnya lagi adalah dari hawa nafsu mereka sendiri. Apabila sudah nyata kebenaran sedemikian rupa, maka fastabiqul khairat, maka berlombalah untuk melakukan kebaikan. Berlombalah untuk melakukan kebaikan. Jangan difahami ayat ini ditujukan kepada semua. Sebab kalau ditujukan kepada semua, kita akan memahami mereka pun juga berlomba untuk melakukan kebaikan. Maka ayat ini sebenarnya adalah berlombalah kamu wahai orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan. Jadi antara kita sama umat Islam berlomba untuk melakukan kebaikan. Apa makna berlomba? Berlomba. Fastabiqu, kata istabaqa membawa makna memotong. Apabila pelari berlomba, beberapa orang umpamanya berlomba dalam lari, umpamanya 5 orang berlomba lari. Kalau berlomba mau jadi juara 1, tak ada orang yang berlomba mau jadi juara 3, tak ada. Bagaimana supaya jadi juara 1? Kalau kita berada di belakang, maka kita akan potong yang ada di hadapan sehingga kita jadi yang nomor 1. Itu maknanya berlomba. Berlomba memotong yang di hadapan untuk menjadi yang paling hadapan. Fastabiqul khairat, berlomba melakukan kebaikan, memotong orang yang berada di hadapan dalam melakukan kebaikan. Contoh mudah umpamanya, pergi ke masjid di hari Jumat untuk sholat Jumat. Berlomba pergi ke masjid. Ada orang yang datang pukul 11, kita datang pukul 10. Ada orang yang datang pukul 10, kita datang pukul 9. Ada orang berada di saf yang ketiga, kita duduk di saf yang kedua. Ada orang duduk di saf yang kedua, kita duduk di saf yang pertama. Sama seorang yang awal-awal atau pertama kali masuk ke masjid pada hari Jumat, duduk di saf yang pertama, sama dengan menyembelih seekor unta. Dia telah menang perlombaan, maka balasan untuknya besar, sama seperti menyembelih seekor unta. Yang kalah juara 2 menyembelih seekor kambing, seekor lembu, menyembelih seekor kambing yang berikutnya. Ini makna fastabiqu. Dalam belajar juga begitu. Pukul berapa mulai? 8.15. 8.15.
Tapi sudah ada orang sebelum 8.15, pukul 8 datang sini, menang dalam perlombaan. Ada orang yang duduk barisan nomor 2, saya mau duduk barisan nomor 1. Fastabiqul khairat, dalam menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu semakin dekat kepada yang menyampaikan ilmu semakin baik. Yang kalah berlomba adalah yang duduk-duduk paling belakang. Ini dalam majlis ilmu. Dalam bersedekah juga begitu. Orang bersedekah 100, kita bersedekah 1000. Orang bersedekah 1000, kita bersedekah 100.000, dan seterusnya. Menang dalam perlombaan. Fastabiqul khairat, karena al khairat, kebaikan, hanya pada orang-orang beriman. Orang-orang kafir, apapun yang mereka lakukan bukan satu kebaikan. Maka ayat ini sebenarnya ditujukan adalah kepada orang-orang beriman saja. Fastabiqul khairat. Tetapi apabila orang-orang beriman atau mengaku beriman, tetapi mereka berlomba bukan karena keimanan, tapi karena hawa nafsu, tidak ada keikhlasan di dalam, tapi karena kepentingan, maka sebenarnya bukan fastabiqul khairat, hanya untuk menjatuhkan orang lain, hanya untuk menghina orang lain. Dia buat pula umpamanya kelompok yang baru, maka sebenarnya itu bukan fastabiqul khairat, karena tidak berdasarkan kepada keimanan, tidak ada keikhlasan di dalamnya. Apapun yang dibuat, apabila kebenaran sudah kita ketahui dan kita mengikutinya ketika hidup di dunia ini, kita akan mendapatkan balasan kebaikannya. Bila kita akan mendapatkan balasan kebaikannya nanti di hari akhirat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, Allah akan matikan kamu semua, dan kamu akan dikuburkan di sana, dan akhirnya kamu akan dikumpulkan kembali di satu padang yang sama, padang tempat berkumpul yang disebut padang mahsyar. Semua tanpa terkecuali, dalam ayat ini jami'a, semuanya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi sebelum ini ayat menjelaskan tentang pemberitahuan Allah tentang kelompok yang benar, kelompok yang salah, yang mengikuti kebenaran dan yang mengikuti kesesatan. Pilih yang mana? Pilih yang mengikuti kebenaran, benar, berhasil dalam ujian. Kemudian Allah terangkan lagi, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu pula kepada kebenaran. Bahkan kalau lebih baik adalah menjadi pejuang kebenaran. Apa sebab? Sebab kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran, mereka tidak akan mampu menyembunyikan kebenaran. Sebab Allah sendiri akan menampakkan kebenaran yang mereka sembunyikan. Akan penat sendiri. Belajarlah jauh-jauh, sampai dokter sekalipun. Buatlah buku sebanyak-banyaknya, seminar